الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri min adim. Allahumma alhimni rusydi wa alimni syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatahin. A'udzu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yaqin beserta tambahan-tambahan penjelasan ya dari saya dari berbagai referensi kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. As-sami utawi nomor 7. Iku safrotuhu tindake Kanjeng Nabi Muhammad. Asaniyatu yang kedua ila Syam maring Syam, negara Syam, Syria kalau sekarang, Syria, Yordania, Palestina, Lebanon sekarang cacah. Ya paling tidak biasa Syam itu ya paling gampang Syria itu, Suriah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khomisati wal isrin. Fil khomisati wal isrina ing dalam umur selawe tahun. Min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi umurnya 25 tahun, perjalanan yang kedua ke negeri Syam. Safaro tindakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila Syam maring Syam. Marotan saniatan ing dalem ambal sing kedua bi tijarotin ing dalem suwijining perdagangan li Sayyidati Khadijah kedue Sayyidah Khadijah wa kanat lan ana sapa Sayyidati Khadijah iku data syarofin wanita yang memiliki kemuliaan, wanita yang ditokohkan. Wa malin lan bondo, maksudnya kaya raya. Tas takjiru hale nyewa ngono sapa Sayyidah Khadijah ar-rijala ing wong lanang-lanang fi maliha ing dalem muter bondone atau dagangane Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu manajemen perdagangannya itu sudah skalanya itu besar. Jadi ya ibarat perusahaan itu perusahaan yang sudah profesional. Dinyewa orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya keahlian perdagangan, terus disewa jasanya. Bisa disewa atau karyawan, artinya diambil karyawan kan gitu untuk muter harta bendanya. Jadi kaya raya sih Sayyidah Khadijah. Wa qad ikhtarat lan temen wis milih sapa Siti Khadijah bu ing Kanjeng Nabi Muhammad bihadal amali kanggo ikilah pekerjaan di anaha krono sak temene Siti Khadijah iku samiat wis midanget atau wis
krungu sapa Siti Khadijah bisidqihi kelawan jujure Kanjeng Nabi Muhammad wa amanatihi lan kena dipercayane Kanjeng Nabi Muhammad wa akhlaqihi lan akhlake Kanjeng Nabi Muhammad asyarifati kang mulya. Jadi karena Rasulullah pada waktu itu muda, masih umur sekitar 25 tahun itu, termasuk sudah diamati, pernah, artinya penyelidikannya Siti Khadijah untuk orang-orang pada waktu itu kan ibaratnya seorang yang pengen berkembang usahanya, kira-kira siapa yang bisa untuk membantu perjalanan ya. Dan pemuda-pemuda Quraisy itu ya dilihat satu-satu lah. Nah, Rasulullah itu dinilai punya keutamaan tadi, ya, jujur, ya dipercaya, ya akhlaknya baik. Jadi tidak milih karyawan sembarangan. Nanti kamu bisa meniru itu kalau punya perusahaan, punya usaha, jadi bisa berkembang jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono iku mahu sertane Kanjeng Nabi Muhammad sapa khadimuha pembantune Siti Khadijah, ya, pembantu atau pelayannya yang bisa dipercaya. Maisarah tu yo Maisarah. Maisarah tu nama laki-laki ya, bukan perempuan. Faba'a mongko adol karone, maksudnya menjual dua-duanya. Siapa yang menjual? Ya Nabi dan Maisarah tadi, karena Maisarah dan Rasulullah itu bersama-sama diutus untuk berdagang. Wa bata'alan tuku karo-karone Kanjeng Nabi lan Maisarah. Wa roja'alan kembali sapa Kanjeng Nabi lan Maisarah birib in adimin lawan keuntungan yang banyak, keuntungannya besar. Ini memang sengaja Maisarah itu disuruh oleh Khadijah untuk mencari tahu lebih jauh lagi bagaimana Rasulullah itu cara berdagangnya, perilakunya dan sebagainya. Di Maisarah ketika pulang dari perdagangan itu, dari Syam itu, terus ditanya sama gimana Muhammad itu bagaimana, kan pasti muda belum diutus Nabi. Muhammad bagaimana? Oh, berdagangnya itu jujur, nggak pernah bohong sekalipun. Bahkan kalau berjalan itu seperti nggak kepanasan, karena selalu diikuti Mega. Karena Maisarah kan nggak ngerti kan Rasulullah Nabi ya. Pokoknya dia taunya kalau kemana-mana nggak pernah kepanasan kalau sama Nabi. Karena yaitu Rasulullah itu memang orang pilihan, ya, seorang utusan. Jadi sejak muda itu dijaga Allah. Alam itu seolah-olah semua menyambut Rasulullah, melayani Rasulullah. Terus juga artinya perdagangannya, keuntungannya banyak itu dijelaskan. Kalau berdagang jujur. Kemudian juga kalau misalnya ada barang cacat akan diberitahu kepada pembelinya bahwa barang ini cacat. Artinya cacat kalau misalnya pakaian cacat sobek dikit, misalnya harga kalau dirupiahkan misalnya harga 75.000 karena ada cacatnya ya diskon 50.000 misalnya. Itu artinya transparan, jadi orang suka ya. Jujur dalam berdagang. Nah, kamu kalau dagang ya begitu nanti. Kalau misalnya dapat rezeki di area atau usaha dagang, ditiru Kanjeng Nabi biar laris dagangannya, biar barokah. Artinya ketika Siti Khadijah mendapat kabar akhlak Rasulullah, ketika kemudian berdagangnya bagus, keuntungannya banyak, makin simpatik, makin tertarik lah dengan pribadi Rasulullah. Karena ya itu, karena Siti Khadijah itu orang yang mulia di kalangan tokoh-tokoh pada waktu itu, termasuk karena wanita yang sedikit banyak itu
perilakunya itu lebih unggul daripada wanita-wanita lain pada zamannya. Terjaga lah perilakunya. Artinya kalau mencari calon suami itu paling tidak yang sesama orang yang baik akhlaknya juga. Kan kalau kamu orang baik itu carinya orang baik. Nah, ini Khadijah ini juga dalam rangka mencari suami, mencari pasangan. Jadi dalam riwayat yang lain, Siti Khadijah itu sudah mempelajari kitab-kitab baik Taurat, Injil, kemudian kitab-kitab lama ya, artinya kitab-kitab yang dibawa oleh agama Samawi ini. Artinya beliau itu bukan orang yang bodoh, alimah gitu, orang yang perempuan yang pandai. Kemudian sudah mendengar bahwa ada nabi akhir zaman yang akan turun. Nah, dia menunggu sosoknya ini. Kemudian ketika melihat Rasulullah, itu berusaha untuk mendekati Rasulullah dan berusaha meyakinkan dirinya, artinya bahwa ini urusannya. Tapi ya karena itu masih dalam ranah penyelidikan, belum yakin benar. Nanti yakinnya ya ketika Rasulullah menerima wahyu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah tegese utawi iki kuring khulasah ringkasan. Wasafarolan tindakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Syam maring negara Syam. Marotan saniatan ing dalem ambal kaping pindho. Wa umruhu lan hale umure Kanjeng Nabi Muhammad iku khamsun wa isrun. Selawe sanat apane sanatan taune. Bi tijarotin ing dalem perdagangan li Sayyidati Khadijah kedue Sayyidah Khadijah. Wahia hale utawi Sayyidah Khadijah iku sayyidatun seorang bendoro, seorang tokoh wanita. Zatun ghinan kang duweni kekayaan, kaya raya. Miliarder. Wa syarafin lan kemuliaan. Wa kana lan ana iku mahu sertane Kanjeng Nabi Muhammad sapa gulamuha pembantune Siti Sayyidah Khadijah Maisaratu hiya Maisaro yang diutus untuk membersamai Rasulullah dalam perjalanan. Pembantunya namanya Maisaro, seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi Sayyidah Khadijah kaya raya dan seorang yang sangat disegani, ditokohkan di antara orang-orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Asane utawi kaping 8 iku zawajuhu nikahe Kanjeng Nabi Muhammad bi Sayyidati Khadijah kelawan Sayyidah Khadijah. Menikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da rujuihi ing dalem sawise kondure Kanjeng Nabi Muhammad bi syahraini kelawan kacek 2 bulan. Ada jeda waktu 2 bulan. Ada yang mengatakan tepatnya itu 2 bulan 25 hari. Kalau di sini 2 bulan aja. Bismillahirrahmanirrahim min safrotihi saking tindake Kanjeng Nabi Muhammad. Asaniati kang kaping pindho tazawwaja rapi sapa Kanjeng Nabi Muhammad bi Sayyidati Khadijah kelawan Sayyidah Khadijah. Wahia hale utawi Sayyidah Khadijah iku allati wadon khotobat wis nglamar sapa allati atau Sayyidah Khadijah tadi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang melamar siapa? Ya Sayyidah Khadijah, karena Nabi itu kan ibaratnya seorang pemuda yang di situ Rasulullah pada masa itu ya tidak punya apa-apa. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah itu mengutus sahabatnya ya, yang bernama Nafisah binti Munyah ya, sahabatnya Nafisah itu untuk apa?
ngutus Kanjeng Nabi untuk diundang ke rumahnya. Artinya ditanyakan juga sebelumnya mau nggak menikah, kirim utusan sahabatnya tadi. Kemudian Rasulullah juga dipanggil dalam riwayat Ibnu Katsir itu. Terus bertemulah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah di rumahnya itu bersama sahabatnya Nafisah tadi. Rasulullah belum bisa memutuskan untuk mempertimbangkan lamaran dari Sayyidah Khadijah. Jadi yang melamar Sayyidah Khadijah. Ya, akhirnya kalau perempuan mau melamar laki-laki nggak masalah. Kalau memang laki-lakinya kok disinggol-singgol orang sadar-sadar pengen dilamar gitu. Padahal sudah kadung cinta misalnya. Ya tapi tetap tetap ada musyawarah keluarga. Ini nanti Rasulullah akhirnya apa? Dia yang menemani Rasulullah untuk menjawab lamaran Sayyidah Khadijah adalah Sayyid Hamzah. Kemudian mas kawinnya antara lain 20 ekor unta, dan di waktu menikahnya nanti yang jadi khutbah nikahnya itu pamannya Rasulullah Abu Thalib. Karena Sayyidah Khadijah itu seorang janda, walinya pamannya juga. Pamannya Siti Khadijah sebagai wali, Amir bin Asad namanya. Pamannya. Kalau dari pihak Rasulullah Abu Thalib sebagai wali. Kalau dari pihak perempuan Sayyidah Khadijah, Amr bin Asad. Ya ada khilafnya di situ, tapi yang masyhur yaitu dua nama itu. Ketika menikah itu serah terima, ada ada yang pidato dari pihak laki-laki nanti dijawab oleh perempuan kan begitu. Dalam pesta pernikahan itu ada semacam adat begitu, penyambutan dari wakil rombongan wakil ketua atau wakil dari pihak laki-laki bicara, wakil dari pihak perempuan bicara, gitu, saling menjawab, saling menyambut. Gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bisyahro ini kelawan kacek rong bulan, 2 bulan 25 hari kalau mau detail. Min safrodihi saking tindake Kanjeng Nabi Muhammad. Asaniati kang kaping pindho. Tazawwaja Rabi sapa Kanjeng Nabi bi Sayyidatina Khadijah kelawan Sayyidatina Khadijah wa hiya hale utawi Sayyidatina Khadijah iku allati wadon khotobat wis nglamar sapa allati hu ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa umure Sayyidah Khadijah iku arba'ina 40 apa sanatan taune wa umruhu hale utawi umur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khamsan wa isrina selawe apane sanatan taune. Nah, kalau umurnya Sayyidah Khadijah itu juga ada khilafnya. Ada yang mengatakan sama umurnya dengan Kanjeng Nabi 25 tahun. Dari riwayat lain umurnya 27 tahun. Ada yang lain juga 35 tahun. Tapi yang masyhur 40 tahun. Jadi ada ulama sejarawan kita, ulama sejarawan Islam itu kadang berbeda pandangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan wis ana sapa Sayyidah Khadijah qablahu sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad iku mutazawwijatan wis tau rabi bi Abi Halah kelawan Abi Halah. Waqat mata hale temen wis mati sapa Abi Halah. Walahu lan iku keduwe Abi Halah waladun apa anak. Waladun utawi anak min ha
saking Sayyidah Khadijah ismuhu utawi jenenge walad anaknya tadi iku Halatu Halah. Jadi Sayyidah Khadijah pernah menikah, anak beliau janda. Kalau lebih detail di dalam sejarah itu tidak hanya Abu Halah. Jadi anaknya itu tidak hanya Halah, maksudnya itu ada Hindun. Ini dua anak, Halah dan Hindun. Terus setelah Abu Halah itu juga menikah lagi. Jadi ada namanya Atik bin Aid al-Makhzumi. Itu juga punya anak Hindun dan Atik. Jadi sejarawan ada yang mengatakan 2 kali pernikahan sebelum Rasulullah itu menjadi suami Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah 2 kali menjanda dan ditinggal mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad aqamat hale temen wis manggon sapa Sayyidah Khadijah. Ma'ar Rasuli sertane Ar-Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamsan wa isrina ing 20 taun. Walam tajawwaj hale ora rapi ngono sapa Kanjeng Nabi Muhammad ghairoha ing liyane Sayyidah Khadijah hatta tuwfiyat hingga dipundhut sapa Sayyidah Khadijah. Jadi Kanjeng Nabi selama Sayyidah Khadijah itu masih hidup membersamai beliau tidak menikah. Artinya tidak menduakan, tidak masna, tidak ada istri 2, istrinya cuma 1 si Khadijah. Karena dari 25 tahun sampai umur beliau, artinya ketika meninggalnya itu 50 tahun umurnya Kanjeng Nabi. Umurnya Sayyidah Khadijah waktu meninggal itu umurnya 65 tahun. Karena 40 tahun menikah, 25 tahun bersamai Nabi. Beliau melahirkan 2 putra dan 4 putri. 1 putra, 1 Qasim. 1 putra lagi Abdullah. Cuma 2 ini laki-laki itu meninggal pada waktu kecil. 4 putri siapa? Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus satunya lagi siapa? Sayyidah Fatimah. Jadi semua putra putri Rasulullah itu semua dari Sayyidah Khadijah. Kan istri Rasulullah itu setelah Sayyidah Khadijah itu kan istri Rasulullah banyak sampai 9. Hanya Maria Qibtiyah nanti yang melahirkan laki-laki. Namanya diberi nama Ibrahim. Maria Qibtiyah itu seorang budak. Tapi kemudian statusnya menjadi istri karena diberi istri Nabi karena seorang dihadiahkan gitu dari Mesir. Jadi itu juga Ibrahim itu juga ketika kecil meninggal, jadi nggak sampai dewasa. Artinya laki-laki nggak berumur lama, yang perempuan nanti yang akhirnya seperti yang tersisa ya Sayyidah Fatimah yang akhirnya anak turunnya itu ada terus gitu, turunan Rasulullah sampai sekarang, para Sayyid, Habib, Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Wakanat Bismillahirrahmanirrahim. Wakot angkomat. Hale temen wis manggon sapa Khadijah. Oh, udah tadi ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulasah ringkasan. Pada rujuihi undalem sa'use baline Kanjeng Nabi Muhammad bi syahro ini kelawan kacek 2 wulan. Tazawwaja terus ngerabeni sapa Kanjeng Nabi Muhammad bi Sayyidati Khadijah kelawan Sayyidah Khadijah. Wa kana lan ono sapa umure Sayyidah Khadijah iku arba'ina sanatan 40 tahun. Ba'da zaujiha ing dalam sause
suamine Sayyidah Khadijah Abi Hala. Yo Abi Hala. Maksudnya sawise meninggalnya suaminya. Wala bisat lan manggon sapa Sayyidah Khadijah mahu serta ning Kanjeng Muhammad khamsan wa isrina ing selawe apane sanatan taune. Atasi utawi nomor 9 iku hukmuhu rangake oleh mutus sapa Kanjeng Muhammad baina Quraisy antarane wong Quraisy fi il hajaril aswadi ing dalam meletakkan kembali hajar aswad. Hajar aswad itu apa? Pojok. Kamu biasa lihat di Ka'bah itu pojok ada batu hitam itu. Hajar aswad itu dulunya putih, permata putih. Kalau menurut riwayat, batu itu dari surga turun ke bumi bersama Nabi Adam. Dulunya putih, permata putih, tapi karena dosa-dosa manusia, jadi tambah lama tambah hitam. Apalagi ada kesunahan karena Rasulullah mencium hajar aswad. Jadi kalau orang itu ke Mekah sana berlomba-lomba ingin mencium hajar aswad, itu lama-lama tambah gelap hajar aswad. Di wajahnya ini nyerot kotoran-kotoran dosa-dosa manusia. Batu hajar aswad. Ada yang turun ke dunia itu dari surga antara lain ya kalau menurut riwayat itu misalnya tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu as di surga. Terus cincinnya Nabi Sulaiman. Ya, apalagi itu. Makom Ibrahim katanya termasuk. Bismillahirrahmanirrahim fil khomisati wassalasina ing dalam umur 35 tahun min umrihi saking umur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamat ngrubuhake sapa Quraisy wong Quraisy. Jadi wong Quraisy merobohkan apa? Al-Ka'bata ing Ka'bah wajadat lan nganyar-nganyari sapa Quraisy binaaha ing bangunane Ka'bah. Itu dirobohkan untuk dibangun kembali. Wa qadistaro. Lan temen wis ikut serta sapa Kanjeng Muhammad. Mahum sertane wong Quraisy. Sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi binaiha ing dalem bangun kembali Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Muhammad iku yahmilu gotong sapa Kanjeng Muhammad al hijarata ing watu-watune ma'a asrofi Quraisy sertane tokoh-tokoh Quraisy wa ma'hulan iku sertane Kanjeng Nabi Muhammad ammuhu utawi pamane Kanjeng Muhammad Al-Abbas yo Sayyidina Abbas. Jadi Kanjeng Nabi itu kerja bakti lah ibaratnya ketika Ka'bah itu diugar ya, direkonstruksi itu diperbaiki, ikut gotong-gotong batu-batunya itu ngutungi watu, ngutungi foto-foto gitu. Dulu mungkin belum ada semen, pokoknya campurannya ada lah gitu, teknologi masa lalu. Ada yang mengatakan ada campuran telur untuk merekatkan tuh ada telur sama tanah liat macam-macam lah. Jadi Nabi ikut serta bersama Sayyidina Abbas. Kalau menurut riwayat Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama kali membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Di sebagai tanda apa? Yaitu turunnya Nabi Adam di situ. Artinya itu ketika kita haji melihat Ka'bah itu akan ingat bahwa orang-orang dahulu, nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu pernah di situ.
Kemudian ketika lihat air Zam-Zam, ada bukit Safa Marwah, ada sa'i, dia jadi ingat kejadian Nabi Ismail waktu kecil itu mancal-mancal. Ketika kehausan nangis-nangis, Nabi Ismail kecil ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Sayyidah Hajar, Istrinya Nabi Ibrahim bingung, lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Taunya Nabi Ismail bekasnya kakinya kecil yang masih bayi mancal-mancal itu keluar airnya. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di sekitar Palestina, tapi di perintah Allah untuk hijrah ke situ, ke Hijaz, ke tanah haram. Paling tidak Ka'bah itu ada rekonstruksi yang dalam sejarah itu 4 kali tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merekonstruksi atau membangun yang pertama. Kemudian tadi peristiwa orang-orang Quraisy itu sebelum Islam itu Rasulullah kerja bakti tadi itu yang kedua. Yang ketiga itu masa Yazid bin Muawiyah. Nanti dipugar lagi ada nama Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu beliau mugar, terus bangunan Ka'bah itu diberi pintu keluar dan pintu masuk. Ada pintu masuk, pintu keluar. Karena Ibnu Zubair itu mengikuti hadis Kanjeng Nabi. Karena ada Rasulullah pernah ngangen-ngangen, ada suatu hadis ngangen-ngangen kalau pengen mugar Ka'bah, seandainya Ka'bah itu punya, artinya bisa dipugar pada waktu itu Rasulullah belum mampu untuk itu, maksudnya belum bisa lah kondisinya. Ngangen-ngangen kalau mau ngasih pintu itu. Nah terus ketika masa Yazid bin Muawiyah, Ibnu Zubair, orang yang berwenang di situ, itu berubah sesuai hadis Kanjeng Nabi. Tapi ketika Ibnu Zubair ini meninggal, dan meninggalnya itu terbunuh, itu ada perang dengan Syam. Terus Ka'bah itu, Ibnu Zubair itu tadi mugar karena ada perang dengan Syam, kebakaran lah Ka'bah. Tapi ketika Ibnu Zubair itu meninggal, itu ada Khalifah Abdul Malik itu yang akhirnya pugarannya Ibnu Zubair itu ditutup, pintu belakangnya Ka'bah itu ditutup. Jadi ada 4 kali pemugaran Ka'bah itu. Nah, terus kemudian yang kelima mau dipugar lagi, tapi nggak jadi. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu sejaman dengan Imam Malik bin Anas, Imam Malik, madzhab Maliki itu, pendiri madzhab Maliki. Beliau sowan sama Imam Malik minta pendapat, jangan dipugar. Nanti kalau setiap ganti pemimpin kok pengen mugar Ka'bah, pengen ninggali sejarah, kan pemimpin itu kan, raja itu kan punya hak, punya kekayaan. Bongkar kan pengennya ngape-ngape, mau dikai berlian, mau emas, mau kan pengennya dihiasin gitu. Sampai sekarang itu kan, yang sekarang Saudi Arabia itu kan pintunya itu sudah nggak asli lagi, pintunya itu kan dari emas itu. Dan itu pintunya itu ada nama di sebelah kiri kalau nggak salah kecil itu ada namanya rajanya, Raja Saud di pintunya itu. Di pintu Ka'bah itu tulisannya tidak semua tulisan lafal dari Asmaul Husna atau dari Quran, ada nama Raja Saudnya itu. Nah ketika Harun ar-Rasyid itu sowan pada Imam Malik terus mengatakan begitu, jangan dibugar. Nanti kalau terlalu banyak dibugar, tiap ganti pemimpin kok pengen bugar, wibawa Ka'bah itu di hati umat itu nggak ada lagi. Ganti lagi, mengurangi kewibawaan Ka'bah. Terus akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid nggak jadi memugar itu. Itu sekilas tentang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadis tarab. Tadi saya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafat lan berbeda. Sapa Quraisy wong Quraisy. Fiman ing dalem sapa yaduu bakal meletakkan sapa man al hajarul aswada ing hajar aswad. Maka nahu ing panggonane hajar aswad.
ada perbedaan pendapat, ada pertikaian, ada perselisihan. Sopo ini? Aku kowe apa siapa? Sumatafaku nuli podo sepakat sopo Quraisy ala ayakuna ing atase yen to ana sapa al hakamu juru putus. Iku awwala dakhilin juru putuse wong sing pertama masuk minal masjidi saking masjid. Akhirnya ketika ada pertikaian, mereka memutuskan siapa orang yang pertama kali masuk masjid, dia yang akan memutuskan nanti yang meletakkan batu Ka'bah siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana monggo ono iku awwala dakhilin wong sing pertama kali masuk masjid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat mongko dadi gembira sapa Quraisy, wong Quraisy mau bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qalu lan padha ngucap sapa Quraisy, Rodina, kami ridho, kami seneng, kami suka bil amini kelawan wong sing kena dipercaya. Karena Kanjeng Nabi itu orang yang sudah dalam Bani Quraisy itu terkenal orang yang sangat jujur, akhlak yang bagus, dari percaya. Jadi tidak diragukan lagi ketika Nabi masuk, wah ini senang semua itu. Cocok ini untuk memutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa doa mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Al hajaru ing watune firidain ing dalem syal rida atau biasa itu kain yang panjang buat di kesunahan Rasulullah itu pakai rida kan. Ya orang dulu juga sebenarnya rida itu juga sering dipakai gitu. Syal lah kalau bahasa lainnya itu. Firidain ing dalam sal sing ombo. Wa talabalan nyuwun sapa Kanjeng Nabi Muhammad min kulli raisin maring setiap ketua kelompok atau ketua bani-bani itu. Ai yumsika yento nyekeli sapa kuli rois bitorokin kelawan pucuke minaridai saking syal mau, saking rida mau, dari kain yang lebar tadi. Suma amaronuli perintah sapa Kanjeng Nabi Muhammad hum ing wong Quraisy atau rois tadi ya, pemimpin tadi. Kuli rois birofihi kelawan ngangkat Hajar Aswad. Palama wasolu mongko semangsane wis tumeka ngono sapa kuli rois bihi kelawan gowo Hajar Aswad ila mau diihi maring panggonane Hajar Aswad akhoda mongko nuli jupuk hu ing Hajar Aswad sopo ar-rasulu Kanjeng Nabi Muhammad biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi Muhammad bahwa doalan nyelehake sapa Kanjeng Nabi Muhammad hu ing Hajar Aswad biadihi syarifati kelawan astane Kanjeng Nabi Muhammad kang mulya fazala mongko dadi ilang apa al khilafu perbedaan bihukmihi kelawan utusane Kanjeng Nabi Muhammad mau wa ta'ajjabat lan dadi gumun orang pada heran sapa Quraisy wong Quraisy mau mingku wati fikrihi saking kuate pemikiran Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy yang lagi bertikai, terus Nabi Muhammad masuk, terus ingin memutuskan
perbedaan itu pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah buka kainnya, suruh pegangi satu-satu kelompoknya. Batu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah, diangkat bareng-bareng. Kemudian setelah diangkat mendekati tempatnya, Rasulullah dengan tangannya meletakkan ke tempatnya. Orang puas semuanya, tidak ada yang kecewa, nggak ada perdebatan lagi, senang semua. Ada heran, wong kok bisa cerdas ya koyok gini kan gitu, sampai bisa buat orang seneng gitu. Semua puas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulasa ayhadihi tegese iku al-khulasa ringkasan. Lama balaho semangsane wis tumeka sapa kanjeng Muhammad. Khamsan wasalasina ing umur 35. Apane sanatan taune. Jadadat Jadadat merenovasi total sopo Quraisyun wong Quraisy bina al-Ka'bati ing bangunan Ka'bah wa hakamat lan wis dadekake hakim atau juru putus sopo Quraisy hu ing Kanjeng Nabi Muhammad fi wad'il Hajaril Aswadi ing dalam meletakkan atau nyelehake waktu Hajar Aswad. Mau diahu ing dalam panggonane Hajar Aswad. Faqadu mongko nuli mutus sapa jeneng Muhammad Rasyidan hale lurus, hale apik. Bulusannya memuaskan semua. Wahakamalan mutus sapa jeneng Muhammad muwafaqon hale entuk pitulungane Gusti Allah taala. Muwafaqatan itu putusane itu disepakati, cocok semuanya. Dapat pertolongan Allah. Gitu ya. Mungkin itu dulu. Saya akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.